bahwa secara antropologis tidak ada manusia yang kafir. Umumnya orang percaya kepada yang gaib. Artinya bahwa manusia mempercayai ada kekuatan di luar dirinya. Nah, itu yang menjadi cikal bakal orang beragama. Jadi secara antropologis terbukti itu. Ada orang beragama dengan apa yang disebut animisme. Lalu berkembang menjadi dinamisme. Berkembang lagi menjadi politisme. Lalu dengan berkembangnya akal dan pengetahuan manusia, orang bertemu dengan satu kesimpulan atau sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak mungkin banyak, harus satu. Tapi hari ini para ilmuwan, terutama di barat, itu masuk Islam karena alasan-alasan ilmiah itu tadi. Itu yang saya sering suka mengutip ya, bagaimana seorang Maurice Bucaille itu bikin penelitian tentang, dia lebih dalam lagi tuh, membanding kitab suci ya, Bible, Quran, dan Sains. Lalu kesimpulan beliau, Maurice Bucaille itu, seorang ilmuwan Perancis yang akhirnya masuk Islam dia. Ya. Zaman Tarmiji Tahir aja itu udah dilarang. Kenapa? Karena dia membuktikan begini. Ternyata Quran itu isinya cocok 100% dengan ilmu pengetahuan. Itu penemuan dia. Bahkan kata Maurice Bucaille, justru masih banyak ayat-ayat yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana tentang Injil? Dia katakan, saya yakin Injil itu awalnya kitab suci, wahyu. Tapi ternyata ketika dikonfrontir dengan sains, banyak ayat-ayat Injil yang bertentangan. Nah, buku Maurice Bucaille itu diterjemahkan oleh Pak Rashidi. Itu menjadi bestseller. Kalau sekarang itu istilahnya bestseller. Waktu itu belum ada istilah bestseller ya. Bestseller sampai orang-orang Nasrani itu khawatir dengan buku ini. Nah, jemaah sekalian, kembali kepada tadi kajian kita, bahwa kata afala, ya, kata kaifa, lalu baru saya tambahkan kepada mahasiswa saya itu, ada yang harus kalian lengkapi, aspek aksiologis. Apa itu? La'alla. Jadi ada 3 kata. Yang pertama afala, yang kedua kaifa, yang ketiga la'alla. Nah, ketiga kata ini itu kata-kata yang terbiasa dipakai dalam pemikiran filsafat ilmu. Orang boleh bertanya, kenapa puasa diwajibkan? Kemudian aspek itu aspek epistemologi. Ada lagi aspek yang paling penting tadi, aspek aksiologi. Buat apa kita puasa? Nah, itu kan penting itu. Kenapa kita puasa? Buat apa kita puasa? Semuanya Allah jawab. Kalian harus puasa karena kalian orang beriman. Lalu pertanyaan kedua, what for? Buat apa kita puasa? Allah yang menjawab, la'allakum tattaqun. Jadi masuk semua tuh ketiga aspek ilmu tadi. Ontologisnya, epistemologinya, aksiologinya. Saya kira itu jemaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.